Dan dari situ udah game online. Dan saya pikir juga saat itu, saya aktif gereja. Hampir seminggu bisa 3 kali, 4 kali ke gereja, ada aja urusannya gitu kan. Kenapa enggak coba aja sama teman-teman game online, iseng aja gitu. Kita main game online itu kan banyak teman. Saya lihat ada satu orang, dia kayaknya kerjanya cuma kerja, pulang kerja main game online sampai pagi begadang. Wah. Gitu kan. Nanti dia kerja lagi, udah selesai perkara gitu kan. Jadi kerja, begadang, main, tidur gitu kan. Saya kira ini Islamnya bukan yang Islam banget. Iya. Target gitu kan. Target apa nih? Jadiin Katolik. Tapi memang ada misi seperti itu ya? Sebenarnya sih nggak dipaksakan juga, cuman kan ya dijanjikan surga, wah iya. Dakwahnya dulu ya. Di sana begitu. Okay. Ya kan kita coba aja, iseng melipir dikit gitu kan. Gak malu kan dari makan nggak boleh makan kepiting jadi boleh gitu kan. Ngomong mah banyak terorisnya gitu, gituin, melipir dikit gitu kan. Iya, satu cowok istri 4 gitu. Ya yang diserang apa sih mas, ya gitu-gitu doang kan. Karena yang kita tahu, yang kita pelajarin sebagai non muslim saat itu, buruknya ya di sono, buruknya di situ. Tapi salah target. Salah target. Mungkin memang dia bukan ustadz ya, gitu. Tapi mungkin dia orang yang sedikit-sedikit mengetahui tentang kristolog gitu. Oke. Menarik nih. Iya, dia akhirnya ngomong juga, pokoknya apapun yang saya tanya ke dia bisa jawab. Gitu. Dan itu masuk ke nalar logika saya. Gitu. Tapi dia tanya balik ke saya, agama saya dong. Jadi dia juga nyindir, dia mana mau kalah ya kan. Emel dia bilang gitu. Itu di Alkitab kan lu kagak boleh makan babi gitu kan. Kok lu makan babi? Babi hutan jangan samain sama babi biasa gitu kan. Ngomongnya pembelaan gitu. Alkitab yang dulu tulisannya babi doang, tambahin tuh Alkitab yang baru jadi babi hutan gitu. Akhirnya Kepo. Akhirnya karena dia gitu, saya kepo. Dari masalah Trinitas, dari masalah dia bilang katanya hal simpel sih mas, Yesus berdoanya sujud, ya kan? Ada katanya jelas kata sujud, gitu kan? Kok lu lutut doang? Rasanya tuh nggak bisa jawab kan, dengan ego saya yang saat itu merasa saya cukup tahu tentang agama saya, gitu. Terus udah gitu dia bilang, lu ke gereja disuruhnya pakai jilbab, lu kagak pakai pastikan, dia bilang gitu. Saya bilang, mana ada suruhan begitu, ajaran begitu mana ada, dia bilang gitu. Baca yang benar, dia bilang gitu. Jadi hal-hal kecil begitu tuh mas, yang jadi akhirnya saya berpikir gitu kan, kok bisa gitu, kok maksud saya ini jadi nggak masuk logika, yang ini masuk logika gitu. Jadi ada perbandingan kan di situ. Berapa lama itu akhirnya diskusi seperti itu hingga akhirnya? Kira sebulan sih. Saat saya udah nggak bisa jawab dia, saya menghilang. Saya ada ego juga dong. Iya, target yang gagal itu. Target yang gagal gitu kan. Saya lumayan menghilang sih. Terus nggak lama saya muncul lagi, saya nggak pernah. Maksudnya tuh negor dia tentang nyindir dia tentang itu udah nggak pernah. Buat sekedar main game aja gitu ya. Jadi main game aja gitu, tapi di belakang saya pun mencari tahu. Dan karena kepengen taunya saya pun jadi nanya kan sama dia, karena saya merasa dia dekat dan dia lumayan nih ilmunya gitu kan. Kita tanya hal-hal kecil gitu kan, misalkan kayak jadi gimana nih kalau misalkan dibilangnya kita nyembah berhala padahal kagak gitu kan. Lalu mikir aja sendiri, katanya itu kan yang ada wujudnya patung gitu. Tapi itu patungnya Yesus. Yakin lu mukanya begitu? Dia bilang gitu. 100% lu bisa yakin muka Yesus zaman dulu begitu? Dia bilang gitu. Saya mikir aja, ya kan? Kalau enggak, lu buat-buat itu namanya. Itu namanya lu nggak yakin, lu buat-buat, itu dosa. Yang lu sembah berarti patung Tuhan Yesus yang lu bilang Tuhan, atau berhala gitu. Saya mikir tuh mas, dari situ lu mikir keras banget. Ya
tetap game main ya Mas ya. Iya, iya, iya. Tapi kita juga belajar juga, jadi cari tahu. Akhirnya nontonnya ada nih YouTube Ahmad Didat Zakir Naik gitu. Nonton beliau-beliau itu ya Masya Allah gitu langsung. Kayaknya rata-rata pertanyaannya non muslim juga sama yang diajuin gitu Iya, kan. iya. Dan jawaban-jawaban beliau-beliau ini Masya Allah ke saya tuh masuk gitu Mas. Ke logikanya masuk gitu. Jadi sekitar 3 tahun, 2 tahun lebih lah saya belajar begitu. Itu berarti online ya? Online. Basically YouTube sih sebenarnya. Nggak nanya ke misalnya ustadz ataupun siapa yang Belum. merasa yakin waktu itu, nggak, sekedar Belum. online ya? Sekedar online aja. Karena saya juga detik itu masih aktif gereja. Dan perlahan-lahan itu gereja aktivitasnya saya lepas, saya fokus ke ke kehidupan aja gitu. Kuliah pulang gitu kan, nggak main-main ke gereja. Sempat ditanyain juga, sempat diajakin aktif lagi juga. Cuman di situ memang udah goyah sih Mas. Seminggu sekali tetap ke gereja, karena kan orang tua pasti kan ngajak. Akhirnya saya juga sempat ngomong ke pastor sih. Ngomong tuh, curhat masalah. Nggak curhat persis detail pengen masuk Islam gitu, enggak. Cuman kayak nanya questions tentang Trinitas gitu kan. Terus question tentang ya masalah hijab apa gitu. Membandingkan sama yang di video Ahmad Didat Zakir Naik gitu, enggak? Saya nggak sebut. Karena kalau udah ke situ, nanti mereka mikirnya sensitif langsung sensitif gitu. Jadi pernah sih saya tanya-tanya gitu. Ke teman-teman gereja pun saya juga ada satu orang sih yang saya tanyain, karena saya merasa dia lebih bisa untuk menjawab gitu. Dia pun tidak tahu. Pastor itu pun saat ditanya tentang terutama Trinitas tidak masuk logika saya. Apa yang membuat tidak masuk logika itu? Dia cuma bisa bilang ya inilah ajarannya sudah diajarkan dari dulu. Cukup yakini saja ya. Yakini gitu ya. dan ikutilah gitu. Dan saya juga nggak bilang kok gini sih, saya nggak perpanjang. Di situ saya cuma kayak oke gitu. Udah gitu kan. Umur 19 apa 20-an gitu. Saya diajak pergi ke Semarang, ziarah Goa Maria. Goa Bunda Maria saat itu. Di situ udah goyah. Tapi saya pikir why not lah, mungkin ada jawaban, berdoa di sana ya kan. Saya ke sana, saya berdoa di sana, temenin mama pas itu, temenin ibu saya. Pas udah selesai dari Goa Maria itu, di depannya, karena memang itu tempat ziarah dan memang banyak dari luar Semarang datang ke sana. Di depannya itu banyak orang jualan Mas. Gitu. Patung-patung Yesus kecil, salib gitu, salib ada Yesusnya dan ada patung-patung Bunda Maria gitu kan. Mama saya ngajak saya lihat. Yuk lihat ya Dek gitu kan. Diangkatlah Bunda Maria A, Bunda Maria B. Beda. Cakepan mana ya Dek? Di situ saya dek gitu loh Mas. Ada yang kayak kenapa harus pilih yang lebih cakep gitu kan. Ini mukanya seperti ini gak tentu gitu kan. Tapi benar-benar mukanya beda banget di antara patung A dengan patung B. Beda. Gitu. Beda. Dari size sudah beda, dari muka sudah beda, kita sudah mengetahui itu yang buat saja sudah beda gitu kan. Bajunya aja beda, yang satu bajunya biru, jubahnya, jilbabnya kan dia pakai jilbab. Bunda Maria itu menggunakan jilbab. Yang satu warna biru, satu warna putih. Ada mahkotanya di atas, satu enggak, gitu kan. Berarti sudah mantap tuh itu untuk mualaf. Udah, yang detik itu saya sudah mantap untuk jadi mualaf. Sudah langsung kliknya tadi ke Islam itu ya. Karena saya jujur aja Mas, papa saya itu Buddha, mama saya Katolik. Zaman dulu itu pernikahan beda agama itu masih boleh, gitu. Jadi pas mereka menikah pun tidak ada larangan. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan dengarkan langsung kesaksian bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupannya dan mengubahkan hidupnya dari seorang muslim sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan ingin bersaksi, bahkan ingin memberitakan Injil bagi banyak orang. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Yani. Silakan Mbak Yani. Shalom saudara kekasih. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Handayani. Sebelumnya saya adalah seorang muslim. Papa mama saya adalah seorang muslim. Saya mempunyai 5 anak dan tentunya 1 suami. Di sini saya akan bersaksi bagaimana kasih Kristus itu memulihkan hidup saya.
hidup yang penuh dengan segala keterpurukan, dengan segala hancur hati, dengan segala remuknya jiwa saya. Di sini Tuhan Yesus memulihkan bagaimana saya diubah seperti bejana yang indah ke dalam tangan yang ahli. Pada waktu saya berusia kurang lebih sekitar 10 atau 11 tahun. Pada waktu itu saya masih kecil. Setiap malam Natal, saya suka sekali menyanyikan lagu pujian. Dan pas setibanya hari Natal, saya paling suka sekali menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Nah, saat seketika saya sedang menyanyikan lagu itu, didengarlah oleh bapak saya. Karena bapak saya adalah seorang muslim yang taat, seorang muslim yang rajin melakukan ibadah, dia marah. Kamu tidak boleh menyanyikan lagu itu. Itu lagu orang kafir. Pujian itu bukan untuk kamu. Kita orang muslim tidak boleh menyanyikan lagu itu. Tapi karena saya adalah anaknya yang kecil, seorang anak yang keras kepala, karena saya menganggap bahwa tidak ada yang salah dalam hal ini, toh saya menyanyikan lagu ini tidak melukai siapapun atau tidak menyakiti siapapun, saya tidak pernah menghiraukan apa yang menjadi perbantahan bagi orang tua saya. Seiring dengan waktu berjalan, tidak ada biaya hidup. Untuk uang pun buat makan kami tidak ada. Sedangkan kami ini tinggal bertiga dengan rumah kontrakan yang puji Tuhan pada waktu itu sebelum mama saya kembali ke Makassar sudah dilunaskan selama setahun gitu. Jadi kita tinggal hanya mikir uang makan sehari-hari. Datanglah saya ke nenek saya. Nenek saya itu adalah orang tua dari bapak saya. Nek, saya lapar nek, mau makan. Bapak pergi nggak simpanin duit, gitu. Marah nenek saya. Itu bapak kamu bagaimana? Bukannya nenek semakin tua semakin dibahagiakan, malah nenek semakin tua semakin dibuat susah. Bapak kamu itu kerjanya beristri, nggak ngurus anak, nggak ngebiayain anak, anak diterlantarkan begitu saja. Kamu mau makan dari mana? Kamu lihat kan kakek kamu nggak kerja, nenek nggak kerja, nenek aja dihidupin sama anak nenek. Masa nenek harus lagi ngebebanin anak nenek dengan hidup kamu? Saya diam. Saya bilang ya udah nek, nggak apa-apa. Saya bilang nanti saya pulang ke rumah saya, nanti saya kasih tahu adik-adik saya. Setibanya seiring dengan waktu berjalan, saya mau cari laki-laki yang bisa setia sama saya sampai saya mati. Saya belum mengerti maut memisahkan, saya belum mengerti. Karena saya sudah melihat penderitaan ibu saya. Saya belum mengerti yang namanya sampai maut memisahkan. Saya cuma bilang sampai mati, sampai kakek nenek, saya bilang begitu. Singkat cerita, bertemulah saya dengan suami saya. Yang dia adalah seorang Kristen, tetapi dia bukan Kristen yang taat. Jadi hidupnya itu seperti orang-orang dunia yang suka minum-minum, suka mabuk-mabuk, gitu, suka ke klub-klub malam. Saya ketemulah sama suami saya. Tapi waktu saya kenal dengan suami saya, tidak ada pun, sekalipun saya tahu bahwa dia suka minum, tidak ada rasa untuk mau meninggalkan. Karena perhatiannya bagi keluarga saya begitu besar. Karena melihat keadaan kami yang sangat begitu miris waktu itu, sangat begitu kasihan waktu pada saat itu. Dia suka sama saya. Saya pun juga suka sama suami saya. Singkat cerita,
Saya kenal dengan dia beberapa bulan. Nah, diam-diam saya suka ke gereja. Tapi waktu itu saya belum tahu, saya belum mengerti apa-apa. Saya diajak dengan suami saya, ayo kita ke gereja. Kamu mau nggak? Saya bilang, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang saya juga dari kecil suka menyanyi Selamat Hari Natal, saya bilang. Selamat Malam Kudus, saya bilang. Ya udah ayo. Saya pergilah. Kurang lebih 2 atau 3 kali selama saya pacaran, saya pergi sama-sama dengan suami saya. Singkat cerita, waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Begitulah kotornya dia. Begitulah hinanya dia. Begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan saya sebagaimana waktu itu. Hidup dalam berbagai hancur hati. Hidup dalam berbagai keputusasaan. Hidup dalam hinaan. Hidup dalam cacian. Hidup dalam fitnaan. Tuhan Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan kotor. Telanjang kaki. Kotor sekali. Terhina sekali. Saya masih mengingat waktu saat itu Tuhan mengusap kepala saya 3 kali. Sampai hari ini saya masih merasakan. Waktu Tuhan Yesus mengusap kepala saya 3 kali, saya menengok. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni suamiku. Ampuni kedua mertuaku. Ampuni seluruh keluarga suamiku. Ampuni mereka yang membenci saya. Tuhan mengangguk. Dengan dia tersenyum. Sambil berkata, iya anakku. Saya pikir di kesaksiannya Handayani ini cuma orang-orang Kristen yang menelpon, cuma orang-orang Kristen yang masuk gitu ya. Ternyata ada juga orang Islam yang masuk, ya. Beliau adalah Uni Rifa, ya, dan bertanya kepada Handayani ini, teman-teman. Tapi Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah pada saat Uni Rifa menanyakan. Katanya didatangi Tuhan, Handayani didatangi Tuhan pakai kolor gitu kan. Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah, teman-teman. Langsung gak enak ya, seperti di intro barusan. Tapi anehnya, teman-teman, pada saat Handayani ini mengatakan Yesus itu datang, tubuhnya kotor, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor, Pendeta Yusuf Manubulu cuma cengengesan, teman-teman. Tapi pada saat orang Islam bertanya tentang kesaksiannya Ibu Handayani, ya, Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah, saudara-saudariku. Baik, seperti apa videonya? Nih, langsung saja kita simak, saudara-saudariku. Oke, siapa nih? Iva, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam Ibu Handayani. Aduh, luar biasa ini. Ini sama si Kace sih, karena Kace udah sering babak belur. Ini Bu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor, beneran ya Bu Handayani ya? Iya, benar. Seperti waktu dia disalibkan. Kok nggak sopan banget ya? Loh, kamu punya mulut kok nggak sopan banget? Kok nggak sopan banget? Ya, gini kata Pendeta Yusuf Manubulu, teman-teman ya. Padahal
yang mengatakan atau yang bersaksi Yesus itu datang, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor. Itu Handayani yang membuat kesaksian, pernyataan daripada Handayani. Kalau si Unirifa ini kan cuma bertanya apa yang disampaikan, yang telah disampaikan oleh Ibu Handayani ini, teman-teman. Tapi apa kata Pendeta Yusuf Manubulu? Kamu punya mulut kok nggak sopan banget ya, katanya. Orang Islam yang bertanya seputar kolor itu, seputar Tuhan berkolor itu, teman-teman, sesuai dengan kesaksian dari Ibu Handayani, Pendeta Yusuf Manubulu langsung mengatakan tidak sopan, mulutnya tidak sopan gitu kan. Sementara Handayani yang bersaksi mengatakan tubuhnya kotor, kakinya kotor, dia pakai kolor, tidak dipermasalahkan oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Ini kan konslet, saudara-saudariku ya. Oke, kita lanjutkan. Loh kan Bu Handayani yang bilang Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Loh kan saya dengar kesaksian Bu Handayani barusan tadi, dia ketemu Tuhan pakai kolor katanya. Jadi saya nanya dong, kok Tuhan pakai kolor terus kotor, nggak pakai sendal gitu. Jadi kan saya tanya sama Bu Handayani, itu pakai kolor umat kamu nih ya, inilah umat kamu nih ya yang paling jorok kamu ini ya. Nih si Amin Wijaya ya, pada saat masih menjadi dayangnya Pendeta Yusuf Manubulu. Inilah umat kamu ya, inilah umat kamu ya, yang paling jorok begini dan begitu gitu kan. Padahal si Unirifa ini cuma bertanya, cuma menanyakan apa yang disampaikan oleh Ibu Handayani ini. Saudara-saudariku, kalau pertanyaan Ibu Rifa ini jorok, kurang sopan, mulutnya begini dan begitu, seharusnya sebelum mengatakan kepada Unirifa, Pendeta Yusuf Manubulu sebelum mengatakan kepada Unirifa, Amin Wijaya ini sebelum mengatakan kepada Unirifa, seharusnya katakan dulu kepada yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, si narasumbernya ini, Ibu Handayani, yang mengatakan, kalau enggak salah bahasanya begini teman-teman ya, mohon maaf jika salah ya. Tiba-tiba saya mimpi, tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Lalu dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Handayani, saudara-saudariku. Ya, jadi kalau dibilang tidak sopan, kalau mau dibilang ya tidak sopan begini dan begitu, seharusnya itu disampaikan kepada si Handayani, bukan disampaikan kepada si Unirifa. Kan gitu teman-teman. Mulut kamu tuh nggak bagus ya. Itu mencerminkan umatmu begitu ya. Pertama kamu masuk hasa sudah menghina orang. Tuh. Amin Wijaya kejang-kejang, saudara-saudariku. Padahal yang mengatakan kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, itu Handayani. Kalau Unirifa ini kan cuma bertanya.